Karena kita ini punya sistem multipartai sekarang, Pak Akbar, yang seluruh studi di seluruh dunia mengatakan multipartai dalam presidensialisme itu bermasalah. Semua ahli mengatakan demikian. Apa kita harus kembali kepada penyederhanaan partai? Apakah partai itu seperti di Amerika saja, 2 partai aja? Hasil dari perdebatan bahkan perang sipil antara kaum Republik dengan kaum Demokrat, kaum federalis dengan kaum Demokrat. Kita bisa bilang ini 1/4 abad reformasi kita. Betul. Ya. 1/4 abad itu satu waktu yang cukup panjang. Suka atau tidak, peristiwa tahun 98 yang mengantarkan kita kepada reformasi dan demokrasi itu, Bang Akbar tahu itu mendadak. Tidak ada studi bandingnya itu. Tidak ada feasibility study-nya itu. Perseteruan antara PKS dan Partai Gelora belum berakhir. Dalam podcast Akbar Faisal, petinggi Partai Gelora mempertanyakan ideologi yang dimiliki oleh PKS. Ia adalah Fahri Hamzah yang mengatakan problem dari PKS itu adalah tidak adanya lagi ideologi. Menurut Fahri, partai politik bisa terpilih lantaran ideologi atau juga sumber daya seperti kekuatan modal, SDM, hingga kekuatan jaringan. Bisa jadi partai terpilih karena sosok figur. Problem dari PKS karena tidak adanya ideologi. Kemudian ideologi itu tidak ada juru bicaranya. Menurut Fahri, yang tersisa dari PKS hanya mesin partai atau petugas partai. Kalau itu membuat orang terpilih karena banyak faktor, ada pedagang, ada media, uang, jaringan tradisional, dan seterusnya. Dan kalau itu membuat orang terpilih, ya memang banyak alasan partai terpilih. Ada karena pedagang, ada karena media, ada karena uang, ya kan? Ada karena jaring tradisional dan seterusnya lah kira-kira gitu. Tapi berbicara sesuatu yang konseptual, gagasan, partai itu mewakili apa? Saya kira itu yang kesulitan sekarang ini gitu. Mencari juru bicaranya yang sulit. Karena pada Pilpres kali ini sistem Pilpres dan sebagainya, saya punya kritik banyak lah ya terhadap ini yang nanti kita harus kembalikan. Tapi dilalah kalau pakai bahasa orang Jawa itu, Pilpres kemarin itu ada 3 kandidat. Dan dari 3 kandidat ini yang ngambil jalan moderat itu, kompromi, negosiasi, itu adalah Pak Prabowo. Karena dia mau bergabung dengan Pak Jokowi, lalu menciptakan 2 ekstrim, Bang. Ekstrim kiri diwakili oleh PDIP, yang saya kira sikapnya keras sampai sekarang. Dan ekstrim kanan yang tadi Bang Akbar bilang basis ideologi keras itu tadi itu ada di kanan gitu loh. Kenapa enggak yang di kanan ini yang dimotori oleh teman-teman PKS mengkonsolidasi gagasan kanan itu apa? Kalau mengatakan diri partai Islam misalnya kayak begitu ya, atau partai dakwah, itu apa? Coba itu rumuskan secara kuat, tunjukkan dan juru bicarai secara baik. Itu akan besar gunanya bagi bangsa kita, bagi mewakili perasaan masyarakat kita. Karena negara kita ini pernah partai komunisnya menang, sosialis menang, kiri menang. Coba ini kiri ini apa? Atau kalau mau disimplifikasi dengan Soekarnoisme itu apa? Coba ini kita bertarung gitu loh. Nanti kemudian yang menang ini Pak Prabowo dan kawan-kawan tentu akan rapat di dalam, kami tentu akan rapat. So gagasan kita ini apa? Apakah kita ini adalah Neo Orde Baru? Apakah Golkar, Gerindra ini sebenarnya Neo Orde Baru? Dimasuki oleh elemen-elemen Islam seperti Gelora ini adalah Neo Orde Baru. Berarti ini kembali kepada P3 dulunya adalah PKS, ya kan? PKS, ya. PDI adalah PDIP. Fahri mengungkapkan pada Pilpres 2024 kemarin, ada 3 kandidat. Dari 3 kandidat itu, hanya Prabowo yang boleh terbilang moderat, sehingga memicu 2 sisi ekstrim. Sisi ekstrim kiri ada PDIP, dan sisi kanan ada PKS. Ia lalu mengatakan, kenapa yang kanan tidak ada konsolidasi gagasan kanan? Jika itu partai dakwah, maka partai dakwah itu apa? Tunjukkan konsep itu, sehingga berguna besar bagi bangsa. Pun demikian dengan partai kiri. Kirinya apa? Kalau simplikasi Soekarnoisme, maka Soekarnoisme itu apa? Sebelumnya, Partai Gelora keberatan apabila PKS bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, Gelora menilai kalangan PKS kerap menyerang pasangan Prabowo Gibran sepanjang masa kampanye Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Mahfud Siddiq menyebut, apabila PKS gabung koalisi Indonesia Maju, maka akan terjadi pembelahan antara PKS dan pendukung fanatiknya yang kerap menyerang Prabowo Gibran. Bagi kami nggak masalah, mau di luar, di dalam, kami punya pengalaman tersendiri ya. Tetapi kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam, koalisi atau oposisi, sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syuro.
atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Saya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syuro. Ya, ada komunikasi-komunikasi dengan Partai Gerindra, dengan Pak Prabowo ya. Ya mudah-mudahan nantilah pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga. Saya persoalan teman-teman PKS adalah persoalan dengan dirinya sendiri, yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan, sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi, dan seolah-olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran, pendapatan, ya, sumber daya bagi partai, bisnis, perizinan dan sebagainya. Saya kira hal ini harus kita stop karena kita ingin menegakkan presidensialisme yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Menurutnya, sikap elite dan akar rumput sangat berbeda. Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Seperti ada pembelahan sikap antara elite PKS dan masa pendukungnya. Sementara itu, DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera mengatakan, partainya sudah siap kembali menjadi oposisi bagi pemerintah. Hal itu disebutkan Mardhani melalui unggahan reel Instagramnya. Dalam video itu, Mardhani bersama istrinya, Siti Onia, selain menyebut oposisi sehat bagi pemerintah, mereka juga menyindir partai tertentu yang dianggap menjadi penghalang PKS masuk ke dalam koalisi pendukung Prabowo Gibran. Proposal PKS dengan Anies Baswedan beda dan visinya beda. Kalau saya oposisi sehat, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja untuk rakyat. Sementara istrinya, Siti Onia, melontarkan nada sindiran kepada partai yang raihan suara di pemilu legislatif kemarin hanya 0, dan gagal lolos melewati ambang batas parlemen. Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya. Itu partai apa ya? Nggak lulus PT gitu loh. Takut disaingi ya. Masya Allah, tabarakallah, 0, sekian loh. Proposalnya kita sama Mas Anies beda dan visinya beda. Kalau saya oposisi sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat. Kasih Dukung. Ia mengatakan, aduh ya, dengan berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh. Masya Allah, tabarakallah, 0, sekian loh. Ada kemungkinan partai yang dianggap Onia adalah Partai Gelora. Partai yang berisikan tokoh-tokoh mantan politikus PKS itu merupakan bagian dari pendukung Prabowo Gibran. Gelora diketahui hanya mendapatkan 1.281.000 suara atau 0,84%.